kali ini kita akan membahas sistem integumen. Sistem integumen tuh nggak apa-apa kan? Sistem integumen? Apaan tuh? Kamu nggak tahu? Enggak. Ayo. Sistem integumen merupakan sistem organ yang terdiri dari kulit, kuku, dan rambut. Nah, sistem integumen ini berfungsi untuk menjaga hemostasis tubuh, suhu tubuh, dan paparan dari lingkungan luar. Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh kita. Fungsinya yaitu untuk melindungi tubuh kita. Kulit juga memberikan keindahan dan keestetikan karena warna dan teksturnya berpengaruh pada penampilan. Selain itu, kulit juga termasuk organ sensori karena memiliki reseptor yang mampu menerima rangsangan. Dengan reseptor ini, kita bisa merasakan sentuhan seperti panas, dingin, tekanan, dan rasa sakit sama seperti yang dirasakan oleh orang tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan struktur yang ada pada kulit. Di sini kami menggunakan alat peraga yaitu roti. Nah, di bagian paling atas dari roti dapat kami istilahkan sebagai epidermis. Di sini epidermis berada di bagian paling luar yang memiliki fungsi untuk melindungi tubuh kita dari debu, dari sinar matahari, ataupun dari gesekan. Nah, bagian yang kedua adalah dermis yang ada pada tengah ini, di mana terletak pembuluh darah di sini, kelenjar keringat ataupun kelenjar minyak, dan disinilah tubuh kita dapat merasakan nyeri dan rasa sakit. Di bagian yang ketiga ada hipodermis. Hipodermis ini tempat di mana lemak tersimpan dan membuat tubuh kita dapat terhindar dari rasa panas. Pada lapisan kulit epidermis terdapat 5 stratum. Yang pertama stratum corneum. Stratum corneum terletak di lapisan paling superficial yang terdiri dari puluhan lapisan keratinosit mati yang bersifat protektif. Yang kedua ada stratum lucidum. Stratum lucidum terletak di antara stratum corneum dan stratum granulosum yang hanya terdapat pada lapisan kulit yang tebal saja seperti telapak kaki, telapak tangan, dan ujung jari. Yang ketiga, stratum granulosum yang terletak di bawah stratum corneum. Stratum ini mengandung granula yang membentuk lipid tahan air yang mencegah keluarnya air dari kulit. Yang keempat, stratum spinosum yang terletak di atas stratum basal dan di bawah stratum granulosum. Merupakan proses pembuatan keratinosit memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada kulit. Yang kelima, stratum basal yang terletak di lapisan paling dalam. Merupakan sel berbentuk kubus yang tersusun dalam satu baris, membelah, dan tumbuh mengandung melanosit. Berikut merupakan bermacam sel yang terdapat di epidermis. Yang pertama, keratinosit. Keratinosit ini berada di stratum spinosum dan basal. Nah, sel ini berperan penting dalam pembentukan keratin dan protein yang memberikan kekuatan dan perlindungan pada rambut, kuku, dan kulit. Selanjutnya, sel melanosit. Sel ini berada di stratum basal. Nah, sel ini bertanggung jawab untuk memproduksi melanin, pigmen yang memberikan warna pada kulit dan rambut, serta melindungi kulit dari paparan sinar UV atau ultraviolet. Kemudian ada sel Merkel. Sel ini juga berada di stratum basal. Nah, sel ini berfungsi sebagai mekanoreseptor, di mana mereka itu mendeteksi sensasi pada sentuhan dan mengirimkannya ke otak. Selanjutnya ada sel Langerhans. Sel ini juga berada di stratum spinosum. Mereka berperan penting dalam sistem kekebalan kulit, di mana mereka dapat mendeteksi dan melawan patogen yang masuk ke dalam tubuh melalui kulit. Ini aku akan
menjelaskan tentang sistem integumen pada bagian rambut. Nah, manusia memiliki 3 jenis rambut yang berbeda. Yang pertama adalah lanugo. Lanugo adalah rambut halus, tidak berpigmen, tipis. Tumbuh pada janin sekitar usia kehamilan 4-5 bulan. Menutupi hampir seluruh tubuh janin, berfungsi untuk membantu melekatkan ke vertikaseosa. Biasanya rontok sebelum lahir, tetapi pada bayi prematur bisa masih terlihat jelas. Yang kedua ada rambut velus. Rambut velus ini rambut halus, pendek, pucat. Sering disebut namanya peach fuzz. Kemudian menutupi sebagian besar tubuh setelah lanugo menghilang. Tidak memiliki medula atau inti rambut. Fungsinya terutama pelindung ringan dan regulasi suhu. Yang ketiga ada rambut terminal. Rambut terminal ini rambut tebal, panjang, kasar, dan berpigmen. Tumbuh di area tertentu seperti kulit kepala, alis, ketiak, serta rambut di area kemaluan. Pertumbuhannya dipengaruhi oleh hormon androgen. Biasanya saat pubertas rambut terminal bertambah di wajah pria, di bagian ketiak dan pubis. Jadi, urutan perkembangan rambut yaitu ada lanugo, yang kedua ada velus, yang ketiga ada terminal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelenjar pada sistem integumen. Nah, kelenjar ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kelenjar keringat yang biasanya disebut sudoriferous glands. Kelenjar ini terbagi menjadi 2, yaitu ekrin dan apokrin. Yang pertama ekrin. Ekrin tersebar di seluruh tubuh dan berfungsi terutama untuk mengatur suhu tubuh melalui keringat yang menguap. Yang kedua, itu ada apokrin, berada di daerah khusus seperti ketiak, selangkangan, menghasilkan cairan yang lebih kental dan biasanya mulai aktif setelah pubertas. Nah, kelenjar selanjutnya itu adalah kelenjar sebaceous glands. Menghasilkan sebum minyak yang melindungi melembabkan kulit dan rambut serta membantu mencegah kehilangan air dan infeksi, biasanya membuang produksinya ke folikel rambut. Dan yang kelenjar selanjutnya yaitu ada kelenjar modifikasi atau biasa disebut specialist or modification gland. Kelenjar ini terbagi menjadi 3, yaitu ada kelenjar ceremoniosus, modifikasi apokrin di saluran telinga yang menghasilkan lilin telinga. Yang kedua itu ada kelenjar-kelenjar mamari di payudara menghasilkan susu. Yang ketiga ada kelenjar ciliary atau disebutnya mall di kelopak mata, modifikasi dari apokrin yang membantu pelumasan kelopak mata. Struktur rambut. Pada bagian pertama itu ada hair shaft atau disebut juga batang rambut. Bagian rambut yang tampak di atas permukaan kulit tersusun dari sel keratin mati yang padat dan keras. Tidak mengandung pembuluh darah atau saraf, karena itu kita tidak merasakan sakit saat dipotong. Yang kedua ada akar rambut atau hair root. Terletak di bawah permukaan kulit di dalam folikel rambut, merupakan bagian tempat pertumbuhan rambut berlangsung. Yang ketiga, ada folikel rambut atau disebut juga hair follicle. Kantung kecil di dalam dermis tempat rambut tumbuh, dikelilingi jaringan dermis, saraf sensorik, dan pembuluh darah kecil. Kemudian didasari folikel terdapat papila rambut yang mengandung kapiler darah untuk menyuplai nutrisi ke sel rambut yang membelah. Kemudian yang keempat ada bulbulus rambut atau biasanya disebut hair bloom. Bagian paling bawah dari folikel rambut
mengandung sel hidup yang aktif membelah, membentuk batang rambut baru. Juga mengandung melanosit, sel pigmen yang memberi warna rambut. Yang kelima ada kelenjar sebaceous atau disebut juga sebaceous gland, melekat pada dinding folikel rambut, menghasilkan sebum atau minyak untuk melumasi rambut dan kulit, mencegah kekeringan. Sebum keluar melalui saluran folikel ke permukaan kulit. Yang keenam ada otot penegak rambut atau disebut juga erector pili muscle. Otot pada folikel rambut akan berkontraksi saat suhu tubuh dingin atau stres, menyebabkan rambut berdiri atau merinding, membantu menekankan kelenjar sebaceous agar mengeluarkan sebum. Yang ketujuh, jaringan di sekitarnya itu ada epidermis. Epidermis lapisan terluar kulit, tempat batang rambut menembus keluar. Terus kemudian dermis, lapisan tengah, tempat folikel rambut, pembuluh darah, saraf, dan kelenjar berada. Yang ketiga ada hipodermis, subkutis, lapis. Bagian selanjutnya dari sistem integumen adalah kuku. Kuku merupakan lempengan keras yang berada di ujung jari, terbuat dari protein keras dan berserat, yaitu keratin. Bagian atas dari kuku adalah bagian punggung tangan yang memiliki kulit tipis, yaitu kulit yang kurang kolagen sehingga mudah mengendur. Sedangkan ada juga telapak tangan yang memiliki kulit yang lebih tebal karena memiliki lapisan kolagen yang lebih padat. Kuku tumbuh pada bantalan kuku. Nah, bantalan kuku ini merupakan bagian kulit daripada kuku tersebut. Dan seperti halnya kulit-kulit yang lain, bantalan kuku memiliki lapisan epidermis dan dermis. Dermis dari bantalan kuku memiliki banyak sekali pembuluh darah yang mengakibatkan kuku kita menjadi warna pink. Selanjutnya, untuk anatomi dari kuku sendiri, kuku itu memiliki suatu bulatan atau lengkungan berbentuk seperti bulan sabit yang berwarna putih disebut dengan lunula. Lunula ini adalah bagian dari akar kuku. Kuku ini berfungsi untuk pertumbuhan dari kuku, sehingga bagian lunula ini dapat mengidentifikasikan beberapa penyakit lewat perubahan-perubahannya. Nah, untuk kelainan pada lunula sendiri, jika lunula tidak terlihat, itu berarti seseorang mungkin memiliki indikasi penyakit anemia atau malnutrisi. Sedangkan untuk lunula piramidal seperti gambar ini, itu dapat diakibatkan dari manicure yang berlebihan atau karena cedera pada bagian lunula. Lunula dengan warna biru pucat seperti ini, itu biasanya menggambarkan seseorang mengalami penyakit diabetes mellitus. Pembuluh darah pada kuku tidak sebesar pembuluh darah lainnya ya teman-teman. Pembuluh darah di kuku biasanya jauh lebih kecil. Selanjutnya adalah reseptor nyeri. Reseptor nyeri adalah serabut-serabut syaraf yang menyebar dari bagian bawah kulit sampai di bagian atas kulit, sehingga kita dapat merasakan rangsangan-rangsangan seperti tusukan, nyeri, panas, dingin, dan lain-lain. Reseptor nyeri ini memberikan sensasi yang disebut dengan sensasi sematosensori. Sematosensori ini memiliki kontribusi yang berbeda-beda dan memiliki kemampuannya masing-masing. Sensasi somatosensori ini berada pada lapisan paling bawah epidermis dan paling banyak terdapat pada bagian dermis. Sensasi sematosensori ini terdiri dari beberapa sel yang mempunyai tugasnya masing-masing. Yang pertama itu ada sel corpus Mesnel yang bertugas untuk mendeteksi rasa nyeri atau sentuhan ringan. Lalu kemudian yang kedua ada corpuscula Pacini yang bertugas untuk mendeteksi tekanan sensori dalam, itu seperti ditekan kuat-kuat atau seperti ditumbuk.
Setelah itu ada ujung saraf bebas yang biasa disebut dengan Ruffini. Ujung saraf ini mendeteksi berbagai sensasi seperti sensasi panas, nyeri, dingin, dan lain-lain. Dan lainnya itu apa? Kayak geli atau gatal gitu. Kemudian yang terakhir itu ada sel Merkel. Sel Merkel ini adalah sel yang memfasilitasi kerja dari serabut saraf tadi.